Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurdaya. Saya dari Prodi Hubungan Masyarakat dengan NIM 200210017. Di sini saya akan membahas tentang urgensi Pancasila sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara berarti menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan dalam berbagai hal bidang. Bidang-bidang tersebut meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam buku Pancasila, sebagai ideologi dan dasar negara, Pancasila telah ada dalam bentuk kehidupan rakyat Indonesia, terkecuali bagi mereka yang tidak Pancasialis. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945, ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus Pancasila adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dapat dikemukakan mengapa Pancasila itu sakti dan selalu dapat bertahan dari guncangan krisis politik di negara Indonesia. Yang pertama, karena secara intrinsik dalam Pancasila mengundang toleransi, dan siapa yang menentang berarti menentang toleransi. Dan yang kedua, ada Pancasila merupakan wadah yang cukup fleksibel yang dapat mencakup paham-paham positif yang dianut oleh bangsa Indonesia. Paham lain yang positif itu mempunyai keleluasan yang cukup yang memperkembangkan diri. Dan yang ketiga ada karena silsilah Pancasila terdiri dari nilai-nilai dan norma. Norma yang positif sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai dan norma yang bertentangan pasti akan ditolak oleh Pancasila, seperti ateisme, dan segala kekafiran tidak beragama akan ditolak oleh bangsa Indonesia. Yang keempat, karena bangsa Indonesia yang sejati kepada Pancasila, yakni bahwa Pancasila itu benar dan tidak bertentangan dengan keyakinan serta agama. Di sini ada pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Konsekuensi dari rumusan tersebut, maka seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan, merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan bernegara mengacu dan memiliki tolak ukur, yaitu tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menegaskan bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 kemudian menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain bersifat yuridis konstitusional, Pancasila juga bersifat yuridis ketatanegaraan, yang artinya Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, segala peraturan perundang-undangan secara material harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. Apabila ada peraturan termasuk di dalamnya Undang-Undang Dasar 1945 yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, maka sudah sepatutnya peraturan tersebut dicabut. Jadi, kesimpulannya adalah Pancasila sebagai dasar negara mengatur segala kehidupan bermasyarakat di Indonesia dan mempersatukan Indonesia. Peran Pancasila sendiri sangatlah penting. Jika kehidupan masyarakat di Indonesia tidak didasari oleh Pancasila, maka tidak akan mampu bertahan sampai sekarang dengan banyaknya keanekaragaman. Pancasila lah yang menjaga kita tetap bersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita teruskan amalkan sila-sila Pancasila dengan penuh cinta terhadap tanah air, negara, dan tanah air kita tercinta
ini agar Indonesia terus maju. Semangat! Sekian dari pembahasan saya mengenai urgensi Pancasila sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata dan kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.